Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini, insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran kita dalam pembelajaran mata kuliah Fikih Muamalah. Insya Allah pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya kita telah menyelesaikan pembahasan terkait dengan jual beli. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas rukun dan syarat jual beli. Masing-masing dari rukun yang ada tiga itu memiliki syarat. Dan ketika telah memenuhi syarat, maka jual beli itu telah dinyatakan sah. Nah, adapun untuk materi pada pertemuan hari ini masih terkait dengan jual beli, yaitu khiyar dalam jual beli. Apa itu khiyar dalam jual beli? Terkadang ketika kita telah menyelesaikan akad jual beli, kita telah membawa pulang barangnya, timbul penyesalan dalam diri kita. Kenapa tidak berpikir matang-matang terlebih dahulu sebelum membeli barang tersebut? Ataukah mungkin ketika kita membawa pulang barang itu ada rasa penyesalan karena kita menemukan cacat atau aib pada barang tersebut sehingga kita menyesal. Nah, maka syariat kita datang memberikan yang namanya hak khiyar dalam jual beli. Nah, inilah yang akan menjadi pembahasan kita pada pertemuan hari ini. Apa itu khiyar dalam jual beli? Khiyar didefinisikan sebagai talabu khairil amrain min imdha'il aqdi aw fashihi. Memilih yang terbaik di antara dua pilihan, antara melanjutkan akad atau membatalkannya. Jadi, sebagaimana yang telah kita jelaskan tadi, ketika kita telah melaksanakan akad jual beli, maka kita memiliki hak khiyar, hak untuk melanjutkan akad atau membatalkannya. Nah, untuk rinciannya, khiyar ini terbagi menjadi tiga. Ada yang disebut dengan khiyarul majlis, kemudian yang kedua khiyarul syar, dan yang ketiga khiyarul aib. Langsung saja yang pertama, khiyarul majlis itu apa? Definisinya, khiyar majlis adalah hak bagi penjual dan pembeli untuk membatalkan akad selama keduanya masih berada dalam satu majelis akad dan belum berpisah secara fisik, yaitu berpisah menurut kebiasaan atau urf. Ya. Jadi khiyarul majlis ini adalah hak bagi penjual atau pembeli untuk membatalkan atau meneruskan akad jual beli selama mereka belum berpisah. Artinya mereka masih berada di satu tempat, di satu majelis. Ya, misalnya kalau kita di mall misalnya, kita belum keluar dari outletnya. Atau ketika kita pergi ke warung-warung kecil, kita belum meninggalkan warung tersebut. Nah, selama kita masih berada di tempat tersebut, maka kita masih boleh ya, memiliki hak untuk membatalkan akad jual beli itu. Nah, misal kita beli baju ya, di satu tempat, kemudian kita sampaikan ke penjualnya berapa harga baju itu, baju yang warna putih, dikatakan 200.000. Oke, saya mau yang itu. Nah, ketika penjualnya sudah ambil, ya, sementara di packing sambil menunggu penjual yang packing barangnya, kita kemudian lihat-lihat baju yang lain. Tiba-tiba ada baju yang lebih kita tertarik, lebih menarik bagi kita. Kita katakan, ya, kayaknya saya lebih tertarik sama baju yang warna hijau misalnya. Nah, boleh tidak kita batalkan yang baju putih tadi? Jawabannya boleh. Kenapa? Karena kita masih berada di majelis akad, ya, dengan hak khiyar majelis tadi, ya, hak khiyar majelis tadi. Nah, apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari. Beliau bersabda, "Al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa wa kana jami'an aw yukhayyiru ahaduhum al-akhar." Penjual dan pembeli memiliki hak khiyar selama keduanya belum berpisah
atau salah satunya memberikan pilihan kepada yang lain. Ya, dari hadis ini jelas menunjukkan bahwa dua pihak yang berakad, baik itu penjual dan pembeli, masih bisa untuk membatalkan akad jual beli selama mereka belum meninggalkan majelis jual beli. Nah, ketika sudah meninggalkan majelis jual beli, misalnya kita sudah pulang di rumah, ya, baru kemudian kita mau batalkan, maka sudah tidak berlaku lagi namanya khiyarul majelis. Ya, nah, itu yang pertama. Dan di hadis ini juga ya ada keterangan dari Nabi, au yukhayyiru ahadumal akhar, atau salah satunya memberikan pilihan kepada yang lain. Ya, di sini memberikan pelajaran atau faidah bahwa khiyarul majelis itu selain dia gugur ketika dua pihak itu telah berpisah dari majelisnya, telah meninggalkan tempat akad jual beli, khiyarul majelis juga bisa gugur ketika telah ada pilihan yang fix, yang pasti, yang final dari akad itu. Ya, misal eh, penjual mengatakan atau pembeli ketika telah memilih barang, penjual menegaskan bahwa apakah sudah fix ini? Tidak ada lagi yang mau dilihat, tidak ada lagi yang mau dicek, tidak ada lagi yang mau diganti. Ya, sudah final, sudah pasti. Ya, nah itu namanya takhayyur. Ya, dia memastikan. Nah, kalau pembeli mengatakan iya, maka saat itu juga bukan sudah gugur lagi yang namanya khiyarul majelis, sehingga dia sudah tidak bisa batalkan, sudah tidak bisa batalkan. Jadi sekali lagi dari hadis ini kita bisa paham bahwa khiyarul majelis itu bisa gugur dengan dua hal. Yang pertama ketika sudah berpisah antara penjual dan pembeli, kemudian yang kedua salah satunya telah memberikan pilihan kepada yang lain apakah mau melanjutkan atau membatalkan akad. Yang kedua, ada yang disebut dengan khiyarus syart. Khiyarus syart itu apa? Hak khiyar yang disyaratkan oleh salah satu atau kedua pihak untuk jangka waktu tertentu setelah akad. Jadi khiyarus syart ini adalah hak untuk membatalkan akad jual beli dengan cara salah satu atau kedua pihak ya, memberikan syarat, ya, syarat untuk berpikir terlebih dahulu apakah dia mau melanjutkan atau membatalkan jual beli. Ya, nah untuk khiyarus syart ini ada dua catatan penting. Yang pertama, dia bersifat opsional, artinya dia boleh ada dan boleh tidak, ya, boleh diadakan dan boleh tidak. Beda dengan khiyarul majelis tadi. Khiyarul majelis tadi yang pertama merupakan keniscayaan, sesuatu yang pasti ada dalam jual beli. Adapun khiyarus syart bisa jadi diadakan, bisa jadi ditiadakan, ya, tergantung kesepakatan dari penjual dan pembeli. Kemudian yang kedua, khiyarus syart ini merupakan perpanjangan dari khiyarul majelis. Ya, dari kalau khiyarul majelis, ya, kesempatan untuk membatalkan akad itu sepanjang berada di majelis akad. Adapun khiyarus syart, nah ada batas atau ada waktu tambahannya. Ya, kalau khiyarul majelis sebatas di tempat akad, di majelis akad, waktunya untuk berpikir-pikir. Kalau khiyarus syart ini ada waktu tambahannya. Nah, berapa lama? Nah, ini disebutkan di syaratnya. Dalam khiyarus syart ada 3 syarat penting. Yang pertama, waktunya harus jelas. Ya, jadi eh, ketika ingin memperlakukan khiyarus syart harus jelas waktunya. Ya, misal pembeli mengatakan saya mau berlakukan khiyarus syart untuk baju yang saya beli ini, saya mau pikir-pikir dulu selama 1 hari atau selama 2 hari. Nah, kalau saya suka atau kalau saya tidak menyesal, maka saya akan jadi beli baju ini. Kalau tidak, saya akan batalkan. Itu khiyarus syart namanya, jelas waktunya. Dia sebutkan selama 2 hari. Nah, kemudian syarat yang kedua tidak boleh lebih dari 3 hari. Ya, jadi khiyarus syart ini maksimal 3 hari. Nah, kenapa 3 hari? Kata para ulama kita karena
Waktu ini merupakan waktu yang pada umumnya seseorang itu bisa mempertimbangkan apakah dia mau tetap membeli barang itu atau membatalkannya. Ya, jadi waktu pada umumnya itu ya adalah 3 hari. Nah, sebentar kita sebutkan dalilnya juga. Dan yang ketiga, syarat khiyarus syar itu bersambung, tidak boleh terputus-putus. Ya, jadi misalnya 3 hari, 3 harinya itu terhitung dari kapan? Terhitung dari setelah akad. Ya, bukan setelah berpisah dari majelis jual beli, setelah akad. Ya, 3 hari. Ya, bukan terhitung dari eh, berakhirnya majelis jual beli itu atau berpisahnya mereka dari majelis jual beli itu. Dan tidak boleh terputus-putus. Ya, jadi harus berlanjut 3 hari ke depan. Tidak boleh misalnya 1 hari dihitung, kemudian 1 harinya tidak dihitung. Setelah itu hari selanjutnya baru di yang kedua. Enggak. Ya, dia harus bersambung. Tidak boleh terputus-putus. Ya, itu 3 syarat dari khiyarus syar. Nah, kapan khiyarus syar gugur? Yang pertama, ketika habis masa waktu yang disepakati. Ya, jadi misalnya pembeli mengatakan saya mau mempertimbangkan, memperlakukan khiyarus syar dengan mempertimbangkan barang ini selama 3 hari. Nah, ketika sudah lewat 3 hari, hari keempat, maka tidak ada lagi hak bagi pembeli itu untuk membatalkan. Ya, tidak boleh dia misalnya mengatakan saya baru kepikiran sekarang. Enggak, siapa suruh baru kepikiran di waktu itu. Ya, nah, ketika sudah habis masa waktunya, sudah tidak bisa lagi dibatalkan. Kemudian yang kedua, salah satu pihak memutuskan melanjutkan akad atau membatalkannya. Ya, jadi misalnya pembeli mengatakan saya mau berpikir dulu selama 3 hari. Nah, di hari kedua, pembeli mengatakan sudah fix, saya sudah yakin, saya sudah tidak ragu lagi. Nah, maka itu sudah gugur khiyarus syart. Artinya, ketika di hari ketiga dia kepikiran tiba-tiba mau membatalkan sudah tidak bisa lagi. Kenapa? Karena dia telah menentukan atau memutuskan bahwa dia telah fix, ya, telah final membeli barang tersebut sehingga khiyarus syart menjadi menjadi gugur. Kemudian yang ketiga, khiyarus syart gugur ketika barang digunakan dengan penggunaan penuh sebagai pemilik, seperti dijual kembali atau dihibahkan. Ya, jadi ketika khiyarus syart tidak boleh digunakan. Nah, khiyarus syart ini sebenarnya adalah waktu untuk berpikir-pikir, waktu untuk mempertimbangkan, waktu untuk berpikir-pikir dan mempertimbangkan apakah dia mau melanjutkan atau membatalkan jual beli. Sehingga dia hibahkan barang itu atau dia jual kembali barang itu kepada orang lain, maka khiyarus syartnya gugur, artinya dia tidak boleh batalkan. Ya, karena dia telah menggunakan barang itu dengan penggunaan yang sebenarnya hanya boleh dilakukan oleh pemilik barang itu. Ya, nah, itu keadaan yang menyebabkan khiyarus syart menjadi gugur. Nah, adapun ketentuan tambahan terkait dengan khiyarus syart ini, yang pertama, khiyarus syart tidak berlaku pada akad yang mengharuskan serah terima barang atau taqabud, seperti jual beli salam. Ya, insya Allah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Jual beli salam itu adalah jual beli dengan sistem pesanan. Jadi, pembeli terlebih dahulu menyerahkan uang, kemudian penjual eh, ya pembeli menyerahkan uang dan menyebutkan spesifikasi dari barang yang akan dibeli, kemudian penjual menghadirkan barang itu, ya, entah dengan cara membuatnya atau memesannya, ya, yang jelas dia akan menghadirkan barang sesuai dengan yang disebutkan oleh pembeli. Nah, dalam jual beli salam ini tidak boleh ada yang namanya khiyarus syart. Kenapa? Karena jangan sampai ya penjual misalnya sudah keluarkan modal untuk membuat baju misalnya, baju yang dipesan, tapi tiba-tiba karena ada khiyarus syart dibatalkan oleh pembeli, ya. Nah, itu kan akan menyebabkan kerugian, ya. Ya, tidak ada kepastian bagi pihak penjual. Kemudian
contoh yang lain, khiyarus syart ini tidak berlaku pada jual beli barang ribawi, ya seperti emas misalnya, ya jual beli emas. Nah, kenapa? Karena kalau berlaku maka itu bisa berpotensi munculnya riba, ya berpotensi munculnya riba. Insya Allah akan kita bahas di pembahasan riba, insya Allah. Nah, kemudian ketentuan tambahan yang kedua, boleh mensyaratkan khiyar untuk pihak lain. Ya, jadi khiyar itu boleh kita berlakukan untuk diri kita sendiri dan orang lain. Misal, kita mau beli baju untuk teman kita atau untuk istri kita. Nah, karena yang mau pakai istri kita, maka kita berlakukan syarat khiyar atau khiyar syarat. Kita katakan kepada pembelinya, saya mau beli baju ini, tapi saya memberlakukan khiyar syarat, ya, selama 3 hari, dan saya akan bermusyawarah dulu dengan istri saya. Bukan saya yang tentukan, tapi istri saya, karena bajunya untuk istri saya. Ya, itu boleh. Itu boleh. Ya, jadi selain kita boleh untuk menyandarkan khiyarus syar itu kepada diri kita yang akan mempertimbangkan, bisa juga kepada orang lain, kepada teman kita, saudara kita, atau siapapun itu. Ya. Nah, kemudian apa dalilnya khiyarus syar? Dalilnya berdasarkan hadis Nabi, dari hadis sahabat Hibban bin Munqidh radhiyallahu anhu, ia mengadu kepada Nabi SAW karena sering tertipu dalam jual beli. Maka Nabi bersabda, jika engkau berjual beli, katakanlah tidak ada penipuan. Dan dalam riwayat yang lain dikatakan, dan bagimu hak hiyar selama 3 hari. Ya, jadi di hadis ini secara eksplisit menyebutkan adanya hak hiyar, ya, selama 3 hari. Ya. Ini 3 hari batasannya. Ya. Dari sini kemudian para ulama mengambil batasan hiyar syart itu paling maksimal adalah tiga, 3 hari. Nah, dan tambahan faidah untuk khiyarus syart ini, ketika dia diberlakukan lebih dari 3 hari, maka akadnya batal. Ya, bukan cuman syaratnya yang batal, tapi akadnya batal. Ya, tidak boleh mempersyaratkan khiyarus syart itu lebih dari 3 hari. Kemudian yang terakhir, khiyarul aib. Khiyarul aib ini adalah hak untuk memilih melanjutkan atau membatalkan akad karena adanya cacat atau aib pada barang atau harga. Jadi kita menemukan cacat atau aib pada barang setelah kita membelinya. Itu boleh kita kembalikan. Namun dengan syarat. Apa saja syaratnya? Yang pertama, cacat itu sudah ada sebelum akad. Artinya cacat itu cacat itu merupakan bawaan dari penjual. Ya. Cacat itu tidak muncul setelah kita membeli barang itu, tapi dia sudah ada sebelum kita membelinya. Ya, itu syarat yang pertama. Ketika cacat barang itu nanti muncul setelah kita membelinya, maka tidak boleh lagi kita batalkan dengan alasan khiyarul aib. Kemudian yang kedua, cacat menyebabkan berkurangnya nilai barang. Ya, jadi cacat atau kerusakan dari barang itu menyebabkan berkurangnya nilai barang. Nah, itu bisa kita batalkan, ya, dengan dalih khiyar aib. Kemudian yang ketiga, barang tersebut pada umumnya tidak memiliki cacat tersebut. Nah, barang tersebut ketika diperjualbelikan pada umumnya selamat dari cacat tersebut. Ya, ya. Contoh misalnya ketika kita beli motor, ya, beli motor baru, maka normalnya motor baru itu bannya masih baru, ya, belum aus, kemudian belum ada goresan dan seterusnya. Nah, maka ketika kita temukan cacat itu, maka kita bisa komplain, bisa kita batalkan dengan khiyarul aib. Adapun ketika kita misalnya beli motor bekas, ya, kemudian kita temukan misalnya ada warnanya misalnya sudah pudar atau bannya misalnya sudah aus, nah itu kan merupakan cacat atau aib yang sudah umumnya ada pada barang-barang bekas. Nah, sehingga kita tidak bisa batalkan dengan alasan khiyarul aib. Karena memang pada umumnya ya motor bekas seperti itu. Ya, kalau Anda mau motor yang warnanya tidak pudar atau bannya tidak aus, ya beli motor baru. Nah, tidak boleh dengan alasan itu kemudian kita batalkan, karena
cacat tersebut pada umumnya sudah ada pada barang bekas tersebut. Nah, kapan khiyar aib gugur? Yang pertama, khiyar aib ini gugur ketika barang tidak segera dikembalikan setelah mengetahui cacat. Jadi ketika kita mendapatkan cacat pada barang itu, tidak boleh kita tunda-tunda. Ya, 1 pekan, 2 pekan. Padahal ada waktu kita untuk mengembalikan barang tersebut. Kapan kita tunda, padahal kita ada waktu luang untuk mengembalikannya, maka tidak boleh lagi kita kembalikan dengan alasan khiyarul aib. Harus segera. Kemudian yang kedua, khiyar aib gugur jika tetap menggunakan barang tersebut setelah tahu adanya aib atau cacat barang itu. Ya, ketika kita dapatkan aib pada suatu barang, lalu kita tetap pakai, ya, maka itu menunjukkan bahwa kita telah ridho pada barang tersebut sehingga tidak boleh kita lagi batalkan dengan alasan khiyarul aib. Artinya harus segera fauran dikembalikan tanpa penundaan yang tidak wajar. Penundaan yang wajar misalnya kita dapatkan aib barang itu di malam hari, ya, nanti kita kembalikan besok pagi, ya, karena kalau malam harinya mungkin sudah tutup, ya, tidak memungkinkan lagi tokonya untuk didatangi di malam tersebut. Ya, sehingga tidak apa-apa lah misalnya pagi atau siang harinya besoknya. Adapun ketika ditunda beberapa hari, 3 hari, ya, sampai 1 pekan, maka itu penundaan yang tidak wajar, ya, penundaan yang tidak wajar. Nah, adapun dalil dari khiyarul aib ini, ya, berasal dari hadis Aisyah radhiyallahu anha yang menceritakan bahwa seorang laki-laki membeli budak lalu memanfaatkannya. Setelah itu, ia menemukan cacat dan mengembalikannya. Penjual berkata, "Bagaimana dengan hasil budakku?" Artinya budak itu sudah bekerja, tentu sudah menghasilkan uang dan tanggungan resiko untuk dapatkan penanggung resiko dari budak tersebut. Ya. Nah, ini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membenarkan adanya pembelian barang karena sebab cacat, ya, karena sebab cacat sehingga menjadi dalil dari berlakunya khiyarul aib. Nah, kesimpulannya, ya, khiyar dalam jual beli berfungsi untuk menjaga keadilan, menghindari penipuan dan memberi kesempatan untuk berpikir, ya. Jadi kita diberikan wewenang oleh syariat kita untuk terhindar dari penipuan dan memberikan kita kesempatan untuk berpikir. Saya mau pikir dulu 1 atau 2 hari. Kemudian kesimpulan yang lain, 3 bentuk utama dari khiyar itu ada 3. Yang pertama khiyarul majlis, berlaku selama belum berpisah dari majelis. Ya. Kemudian khiyarul syart, berdasarkan waktu yang disepakati, ya, maksimal 3 hari. Dan yang ketiga khiyarul aib, karena adanya cacat dari barang tersebut. Nah, sedikit tambahan faidah untuk khiyarul aib. Ketika kita mendapatkan barang itu cacat, ada aibnya, maka kita boleh untuk 2 opsi, ya. 2 opsinya, kita terima barang tersebut, ya, apa adanya, atau kita kembalikan. Tidak boleh kita mengatakan, saya terima barangnya tapi kamu berikan kompensasi dari kerusakan harga barang ini. Ya, misal kita beli motor baru, ya, kita beli motor baru. Lalu kita dapatkan cacatnya misalnya kacanya pecah, ya, kacanya pecah. Maka itu adalah aib, ya, yang mengurangi nilai barang, nilai motor itu. Nah, opsi kita ada 2. Kita bisa kembalikan motor itu atau kita terima apa adanya. Tidak boleh kita mengatakan, oke, saya tetap terima, tapi kamu ganti kerugian untuk kaca ini. Berapa? Misalnya 100.000, 200.000. Tidak boleh. Nah, opsinya cuma 2. Terima
ya, atau ambil, ya, terima barang itu apa adanya atau kasih kembalikan kepada penjual. Nah, itu tambahan sedikit terkait dengan khiyarul aib. Nah, semua ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya menekankan sahnya akad, tetapi juga keadilan, transparansi, dan perlindungan kepada pihak yang bertransaksi. Nah, mungkin itu saja terkait dengan materi kita pada pertemuan kali ini. Terima kasih untuk atensi dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.